Soal nomor 6 ya. Ini mutlak ya, mutlak sinus ya. Ingat bahwa nilai mutlak itu ya artinya ada dua, A atau minus A ya, tergantung nilai A-nya. Nah, jadi ingat di kuadran bahwa sinus kuadran pertama dan kuadran kedua itu bernilai positif. Nah, berarti ini kita pisah batasnya, berarti menjadi sin X mulai dari 0 sampai dengan V dx kurang sin X dari V sampai dengan 2V dx. Nah, jadi tinggal kita hitung ya. Berarti integral dari sin X adalah min cos X. Kita ganti batasnya 0 sampai V. Berarti ganti minus kosinus V 180 ya, kurang cos 0. Nah, kurang integral sin X berarti jadi tambah cos X batasnya ya. Ya, ini tambah tadi ya, tambah cos X batasnya dari V sampai 2V. Ya, jadi ganti ini cos 2V tadi ya, kurang cos V. Nah, baik. Berarti cos 180 min 1 kurang cos 0 1. Jadi ini minus 2, jadi positif 2. Tambah, sementara ini cos 2V. Cos 2V itu 1 kurang cos V itu minus 1. Ya, berarti ini jadi tambah 2. Jadi hasilnya sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah ento. Ya, untuk soal nomor 7 ya. Berapa jumlah semua X yang memenuhi persamaan? Nah, persamaan ini langsung saya sederhanakan saja. Ini ada sin X, ini sin X, berarti bisa kita keluarkan sin X. Ya, berarti tinggal cos X kurang 3 ya. Kemudian ini kita buat kurang cos X kurang 3. Ya. Nah, ini sama, tinggal kita keluarkan. Berarti sin X buka kurung ya, sin X kurang 1 ya. Ya, ini tinggal 1 di sini ya tadi ya. Tinggal cos X kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini tidak memenuhi karena cos X sudah besar dari 1 ya. Kemudian ini sin X sama dengan 1. Nah, jadi sin berapa yang 1 ya? Lihat dari kuadran ya. Ini kuadran minus 2V sampai dengan 2V. Nah, berarti jawabannya adalah X-nya sama dengan 90, sini 90 kan 1 ya. Nah, kemudian karena di ini ada minus ya, batasnya ada minus, berarti ingat sin berapa yang min 1. Karena ada minusnya berarti jadi positif kan gitu ya. Berarti sin berapa yang min 1 itu adalah sin 270. Tapi ini kita buat minus ya kan. Nah, sehingga X-nya ada 2, 90 dan minus 270. Nah, berarti yang diminta adalah jumlah semua X yang memenuhi. Berarti X yang memenuhi ada 2, kita jumlahkan berarti dapatlah minus 180. Jadi jawabannya E. Nah, untuk soal nomor 8 ya. Ada berapa garis singgung pada lingkaran? Nah, tapi yang diminta sejajar dengan garis singgung fungsi ya di titik puncaknya. Nah, jadi ini kurva adalah kurva terbuka ke bawah ya. Jadi di titik puncak ini ada namanya garis singgung. Kita misalkan garis singgung itu adalah ini. Nah, jadi ada sebuah lingkaran ya. Misalnya lingkarannya bisa kita buat di sini ya. Nah, jadi lingkaran ini
mempunyai yang namanya garis singgung. Nah, garis singgung yang sejajar dengan garis singgung kurva ini berarti ada dua, bisa di sini, bisa di sini. Ya, jadi jawabannya adalah C. Nah, untuk soal nomor 9 ya. Nah, jadi soal nomor 9 ini diketahui himpunan A ya, ada 8 anggotanya ya. Jadi yang bilangan ganjil untuk nomor 9 ini ya, yang ganjil abang singkat dengan L, yang genap abang singkat dengan P ya. Berarti yang ganjil anggotanya ini ada ya, anggotanya ada 5, kemudian yang genap anggotanya ada 3. Nah, jadi yang diminta adalah 5 anggota A ini diambil secara acak. Peluang terambil 5 anggota tersebut berjumlah genap. Nah, supaya berjumlah genap untuk 5 anggota berarti kemungkinannya adalah ganjil tambah ganjil tambah ganjil tambah ganjil tambah genap, karena ganjil tambah ganjil itu genap ya. Ganjil tambah ganjil genap, genap tambah genap genap ya, ditambah genap lagi berarti genap. Nah, atau mungkin kemungkinan yang berikutnya, ini kemungkinan pertama tadi ya. Nah, kemungkinan kedua adalah ganjil ya, lalu genap ya. Nah, karena ganjil tambah ganjil itu kan genap ya, genap tambah genap genap. Nah, sehingga hasilnya ya, berarti hasilnya bisa kita hitung dengan menggunakan kombinasi. Nah, berarti untuk bagian ini kita memilih 4 yang ganjil dari 5 ganjil yang tersedia, dikali dengan memilih 1 genap dari 3 genap yang tersedia, sehingga hasilnya adalah 5 dikali 3, hasilnya sama dengan 15. Nah, kemudian kemungkinan kedua kita pilih 2 dari 5 yang ganjil, kemudian pilih 3 dari 3 yang genap, hasilnya adalah 10 kali 1, hasilnya sama dengan 10. Nah, jadi inilah banyaknya kejadiannya. Nah, karena diminta adalah peluang ya, peluang berarti kita cari dulu banyaknya ruang sampel ya. Itu berarti memilih 5 dari 8 anggota yang tersedia, sehingga hasilnya sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial, sehingga hasilnya adalah 876 per 32 kita matikan ya, 5 faktorial sudah mati, tinggal 56, sehingga peluang yang ditanya itu menjadi banyaknya kejadian. Kita hitung ini totalnya adalah sama dengan 25, berarti jawabannya 25 per 56. Ya, untuk soal nomor 10 ya, kita gambarkan dulu ya. Jadi ini titik O nya ya, ini 1, ini 2 ya, berarti ini titik A, ini titik B ya. Nah, kemudian katanya ada titik lain yang namanya titik C 2,Y, berarti anggap ini Y kan, berarti ini titik C nya, ini titik D nya, ini titik A, ini titik O ya. Nah, jadi yang diminta adalah nilai dari limit ya, Y mendekati 1 keliling persegi panjang ABCD. Nah, ABCD di sini adalah ini ya. Nah, jadi kelilingnya bisa kita hitung satu-satu dulu ya. AB nya itu nilainya 1 ya, CB itu nilainya Y ya kan, kemudian D ke C itu 2. Nah, jadi ini yang perlu dicari ya, berarti ini kemari Y, ini kemari 1, berarti panjang AD nya itu adalah akar dari Pitagoras kan, Y kuadrat ditambah 1, berarti keliling dari persegi panjang ABCD menjadi 2 ditambah 1, 3 ya, berarti 3 tambah Y ditambah akar dari Y kuadrat ditambah 1, kemudian
hitung bawahnya. Keliling segitiga dari ACD. Nah, ACD di sini adalah ini. Ya. Nah, jadi kelilingnya adalah DA tambah AC ditambah CD. Nah, sementara DA dengan CA itu sama ya. Karena jarak kamar 1 kamar 1 ya. Berarti kalau gitu berarti 2 akar Y kuadrat tambah 1 ditambah dengan 2. Nah, berarti yang diminta adalah limit nilainya ya. Berarti tinggal ganti 3 tambah 1 4 ditambah ya 1 tambah 1 akar 2. Oke. Kemudian ini 1 akar 2 berarti 2 akar 2 ditambah dengan 2. Nah, kemudian kita kali sekawan berarti 2 akar 2 kurang 2 per 2 akar 2 kurang 2. Nah, berarti jawabannya adalah kita kalikan 4 ini menjadi 16 akar 2 8 ya. 8 ya, 4 kali 2 akar 2 kurang 4 ini 8, ini jadi tambah 8 ya. 4 ya, 4 akar 2 berarti 2 akar 2. Di bawah ini menjadi 8 kurang 4. Nah, sederhanakan berarti ini 8 kurang 2 6 akar 2 kurang 4 per 4 ya. Berarti hasilnya ini kita coret ya, sama-sama bagi 2 lah ya. 3 akar 2 kurang 2 per 2. Jadi jawabannya setengah kali 3 akar 2 dikurang dengan 2. Jadi jawabannya setengah kali 3 akar 2 kurang 2. Jadi jawabannya B.